Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiesa Josifanka, NIM 22059197, beserta dua rekan saya yaitu Vanessa Amanda, NIM 22059196, dan Viola Keke, NIM 22059199. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah program edukasi berjudul Pentingnya Manajemen Waktu untuk memenuhi tugas akhir pengantar psikologi. Topik pentingnya manajemen waktu ini kami pilih karena mengetahui banyak orang, terkhususnya mahasiswa, masih kurang bisa mengatur waktunya atau memanage waktunya. Bahkan dalam hal sekecil membuat tugas pun mereka masih memiliki kebiasaan untuk menunda-nunda. Untuk itu, kami membuat program edukasi berjudul Pentingnya Manajemen Waktu yang diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan orang-orang lainnya untuk dapat memanage waktu mereka lebih baik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Vanessa Amanda. Kepada Vanessa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang manajemen waktu. Yang pertama, pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas. Yang kedua, ciri time management yang tidak baik. 1. Tenggat waktu sering terlewat. 2. Bekerja lembur terus-menerus. 3. Merasa stres karena kurangnya waktu atau terlalu banyak hal yang dikerjakan. 4. Melompat dari hal satu ke hal lain. 5. Kurangnya arah dan tujuan. Yang ketiga, ciri time management yang baik. 1. Sesuai tenggat waktu dan meninjau kembali kualitas kerja. 2. Stres rendah dan lebih dapat menguasai perasaan. 3. Mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting. 4. Mencapai keseimbangan kerja dan hidup. 5. Berjuang ke arah tujuan yang bermakna. 4. Menghargai waktu. 1. Setiap hari kita memiliki 86.400 detik yang harus kita gunakan. 2. Kita tidak dapat menginvestasikannya ataupun menyimpannya. 3. Setiap hari kita diberikan waktu yang sama. Tanpa memandang siapa kita atau apa yang kita lakukan, waktu terus berjalan 60 menit sejam dan 24 jam sehari. Waktu bisa membuat kita menyesal jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan efisien. Tentunya berdampak kepada kualitas masa depan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vanessa Amanda. Selanjutnya dipersilakan kepada Viola Keke untuk melanjutkan pembacaan materi. Kenapa waktu menjadi sangat berharga? Yang pertama, waktu tidak dapat dibeli. Yang kedua, waktu tidak dapat disimpan. Yang ketiga, waktu tidak dapat di-stop. Menentukan prioritas. Prioritas merupakan pemilihan sebuah atau sesuatu hal dengan mendahulukan satu hal dibandingkan hal yang lain. Teknik dalam menentukan prioritas. Yang pertama, spesifik atau tertentu. Yang kedua, measurable atau terukur. Yang ketiga, achievable atau dicapai. Yang keempat, realistic atau masuk akal. Yang kelima, timely atau jangka waktu. Jika sesuatu berada pada prioritas tertinggi, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, daftarkan semua tugas. Yang kedua, urutkan tugas-tugas Anda untuk efisiensi. Yang ketiga, negosiasikan batas waktu. Mengatasi penundaan. Menunda sering diartikan sebagai mengulur-ngulur waktu. Seharusnya dikerjakan sekarang, kemudian ditunda tanpa ada alasan urgent ke waktu yang lain. Baiklah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih yang menjadi penyebab dari kebiasaan menunda itu. Yang pertama yaitu, tak lain dan tak bukan adalah sifat kemalasan. Nah, jika kita malas untuk membuat tugas atau mengerjakan hal-hal lainnya yang perlu dikerjakan dan memiliki deadline, maka kita akan cenderung menunda untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas. Ini
ini mungkin kasus dalam mahasiswanya, yaitu mereka mungkin tidak mengerti tentang materi dan tugas yang diberikan oleh dosennya, sehingga mereka cenderung untuk menunda pekerjaan dari tugas tersebut. Berikutnya yaitu tugas yang tidak menyenangkan. Bisa jadi tugas tersebut memang tidak passion dari mahasiswa itu, atau mungkin mereka secara pribadi memang tidak menyukai jenis tugas yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya yaitu takut gagal. Nah, takut gagal ini juga bisa menjadi penyebab dari kebiasaan menunda. Mengapa? Karena kita takut apa yang kita kerjakan itu salah. Apa yang kita kerjakan itu ternyata jawabannya tidak benar dan akan berakhir gagal. Padahal kita sebagai mahasiswa itu baru belajar, jadi wajar kalau misalnya kita masih melakukan kesalahan dan gagal. Dan itu adalah tugas dosen untuk membenarkan jawaban yang salah dari mahasiswanya. Berikutnya yaitu menunggu lebih banyak informasi. Ini mungkin berkaitan dengan penyebab sebelumnya, di mana kita kurang mengerti terhadap tugas dan materi yang diberikan oleh dosen. Jadi kita cenderung untuk menunda pengerjaan tugas tersebut dan menunggu informasi lebih banyak, misalnya melalui teman atau melalui dosen. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasi kebiasaan yang suka menunda itu. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktu atau deadline-nya. Jadi kita harus list semua tugas-tugas beserta deadline-nya kapan gitu. Nah, setelah kita membuat jadwal kerja dan menentukan deadline-nya, kita bisa mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya. Selanjutnya yaitu setelah kita dapat mengatasi penundaan, maka kita akan merasakan manfaat yang signifikan baik dalam diri kita sendiri maupun sekitar kita. Yang pertama yaitu pekerjaan bisa selesai sesuai target yang telah ditentukan. Jadi kita kan sudah melis tugas-tugas yang harus kita kerjakan beserta deadline waktunya. Jika kita sudah menetapkan target bahwa kita harus selesai tugas itu H-3 sebelum pengumpulan, maka pekerjaan kita bisa selesai sesuai target yang ditentukan. Nah, ini berkaitan dengan manfaat selanjutnya, yaitu kita memiliki cukup banyak waktu untuk merevisi pekerjaan yang salah. Misalkan, kita menargetkan H-3 tugas itu sudah harus selesai. Ternyata setelah itu kita menyadari bahwa jawaban nomor 1 itu salah. Nah, karena H-3 kita masih memiliki 3 hari lagi untuk melakukan perevisian terhadap tugas kita itu, terhadap nomor 1 tadi yang salah. Sedangkan coba kita bayangkan kalau misalnya kita mengerjakan tugas itu dekat-dekat deadline atau H-1 atau bahkan H- berapa jam sebelum deadline-nya. Maka jika kita setelah itu sadar bahwa kita mempunyai kesalahan di nomor tertentu, kita tidak bisa lagi merevisinya, dan itu tentunya akan berdampak pada nilai akademis kita. Yang ketiga yaitu suasana hati terjaga dengan baik. Mengapa demikian? Karena jika kita melakukan tugas, jika kita mengumpulkan tugas H- berapa jam sebelum deadline, maka kita akan cenderung terkejar-kejar dan merasa tidak tenang. Itu akan mengganggu psikis dan mental kita. Sedangkan jika kita mengerjakan tugas sesuai deadline-nya, bahkan mengumpulkan H-3, kita cenderung hati kita cenderung tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Jadi itulah beberapa manfaat yang dapat kita rasakan setelah kita dapat mengatasi kebiasaan malas dan menunda-nunda. Nah, gimana sih tugas mahasiswa dalam membuat jadwal itu supaya aktivitas sehari-harinya itu dapat teratur dan terorganisir? Yang pertama, kita sebagai mahasiswa dapat menuliskan kegiatan atau tugas apa yang akan diselesaikan. Jadi seperti yang sudah biasa sebutkan sebelumnya, kita dapat melis semua tugas-tugas yang kita dapatkan, kemudian kita tentukan deadline-nya kapan. Berikutnya, mahasiswa menentukan pada waktu apa saja kita dapat bekerja secara optimal. Nah, misalnya pada malam hari, karena pada siang hari kita cenderung sibuk dengan perkuliahan, jadi nggak mungkin kita bisa fokus mengerjakan tugas. Jadi pilihlah waktu yang optimal, contohnya itu pada malam hari, mulai dari maghrib sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Kita bisa menentukan tugas-tugas apa saja yang harus kita selesaikan pada malam itu. Kemudian, kita sebagai mahasiswa dapat merencanakan waktu pengerjaannya, ya seperti sebelumnya. Tentukan deadline-nya untuk tahap pengerjaan. Jadi, setelah kita menentukan kapan kita akan mengerjakan tugas, kita juga harus menentukan harus siap kapan gitu.
Dan yang terakhir, kita sebagai mahasiswa dapat membuat ranking pengerjaan tugas tersebut berdasarkan skala prioritasnya. Ranking di sini maksudnya misalnya ada 3 tugas, deadline tugas pertama ini yang paling dekat, maka kita harus mengerjakan yang berdasarkan prioritasnya dulu. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang program edukasi pentingnya manajemen. Kami harap program edukasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para teman-teman, terkhususnya mahasiswa, agar dapat memanage waktunya lebih baik, serta meninggalkan kebiasaan malas dan kebiasaan menunda-nunda. Jika ada yang ingin bertanya, teman-teman, mahasiswa, dan audiens lainnya dapat bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.